Kan, aku bilang apa? Kamu pakai flashcard baru bab 2 udah bisa baca kanji. Yos, bismillahirrohmanirrohim. Yaho, dari Senades, kyo mo minasan to ishoni nihongo wo benkyou shitai to omoimasu. Hari ini bareng sama minasan juga mau belajar bahasa Jepang bareng-bareng. Hari ini udah masuk ke bab 2, terus ada perubahan sistem cara belajar. Jadi sekarang kalau yang bab 1 kan belum, aku masih menganalisa nih cara belajarnya yang bagus kayak gimana. Kalau sekarang sistemnya jadi dibagi jadi 3 poin. Satu, Yosusuru buat persiapan, Gakushusuru untuk belajar utamanya, sama Renshusuru untuk latihannya. Nanti videonya jadi ada 3 model. Satu itu untuk penjelasan persiapan, mulai isinya ada penjelasan kotoba sama pengetahuan dasar. Baru nanti yang Gakushusuru itu belajar untuk bikin bunkai dan latihan bikin kalimat. Baru yang terakhir Renshusuru itu kita latihan kayak bikin kalimat, terus latihan ngerjain soal, baca dokai, mulai soal-soal listening dan lain-lain. Karena udah bab 2 udah harusnya udah bisa mulai listening gitu. Yes. Buat minasan yang sekarang udah join, jangan lupa terus update juga di websitenya Badogi Wano Nihongo. Karena di situ aku update terus materi-materi penjelasan bahasa Jepang mulai dari basic. Insya Allah sampai N4 kalau bisa sampai N1. Tapi masih nyicil. Kita berprogres bareng-bareng ya. Yes. Hari ini kita mau belajar penjelasan bab 2. Sesi videonya yang pertama ada penjelasan materi kotobanya dulu. Aku bakal jelasin kotoba. Yang kedua, kita belajar bareng-bareng pakai aplikasi Quizlet, flashcard. Terus yang ketiga, kita mabar. Nanti kita main game bareng. Yes. Kotoba bab 2. Ya, jadi di bab 2 itu intinya sebenarnya kita bakal belajar yang namanya itu koso ado kotoba. Ada namanya koso ado kotoba. Jadi kotoba koso ado. Ini tuh kalau bahasa Indonesianya tuh kata tunjuk. Kata tunjuk tuh kayak gimana? Kata-kata yang dipakai buat nunjuk. Kayak itu, yang itu, ke sini, ke situ, ke sana, gitu. Begini, begitu. Nah, itu namanya koso ado kotoba kalau dalam bahasa Jepang. Nah, diawali di bab 2 itu kita belajar kotoba pertama ada yang namanya kore. Kore ini artinya. Kore ini dipakai untuk menunjukkan benda yang dekat sama pembicara. Nah, yang lagi ngomong kan aku. Berarti aku pembicara. Nah, si bendanya itu ada di aku. Misalkan, kore wa saifu desu. Ini adalah dompet. Gitu. Kore wa sumaho desu. Ini adalah HP. Kayak gitu. Jadi pakai kore untuk kata tunjuk yang dekat sama pembicara atau berada di sisi pembicara. Terus, nah ini gambarannya. Si yang bilang kore ini kan pembicara, dia nunjukin apel. Pakainya kore. Apel itu ringo. Jadi ketika ngejelasin kore wa ringo des. Ini adalah apel. Nah, setelah kore ada sore. Sore artinya itu. Di sini ada keterangan dekat. Dekatnya tuh dekat siapa? Kalau sore itu dilihat dari 2 sisi. Misalkan kalau kalian berdirinya berdampingan, samping-sampingan, ya, samping-sampingan. Nah, sore itu nggak ada di antara keduanya, tapi agak jauh, tapi masih dekat. Agak jauh, tapi masih dekat. Itu kalau berdampingan. Tapi kalau berhadapan, sore itu menerangkan yang berada di lawan bicara. Ini yang bicara, misalkan. Ini lawan bicara. Berarti barangnya ada di sini. Kalau contoh ilustrasinya seperti ini. Sore. Jadi menunjukkan barangnya ada di lawan pembicara yang lagi ngomong yang ini. Jadi ketika nanya itu apa? Tapi jaraknya deket. Kalau misalkan berdampingan posisinya. Jadi bukan berhadapan kayak gini. Ini kan posisinya berhadapan. Kalau posisinya berdampingan itu untuk menunjukkan itu tapi dalam jangka ya, jarak yang dekat. Terus ada juga are, are. Nah, are itu yang jauh. Jadi kalau kamu berdampingan, nunjukin sesuatu yang jauh, bilangnya pakai are.
Tapi kalau kamu berhadapan kayak ilustrasi begini, ini berdekatan, tapi si barangnya itu nggak ada di si pembicara ataupun di lawan bicara gitu. Jadi barangnya jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Itu namanya are atau are. Nah, tadi kan ada koso ado, koso ado. Ko-nya udah ketemu sama kore, so-nya udah ketemu sama sore, a-nya udah ketemu sama are. Do-nya itu dipakai buat nanya, dore yang mana? Jadi kore, sore, are, dore itu koso ado. Bagian depannya diambil huruf depannya, makanya disebut dengan koso ado kotoba. Nah, koso ado kotoba itu bukan berakhiran re doang. Kalau di bahasa Indonesia, kayak nunjukin ini sama itu. Ini, itu, di sini, di situ. Belakangnya sama kan? Ada ni sama tunya. Belakangnya sama. Nah, di bahasa Jepang juga sama. Ada koso ado kotoba. Kalau tadi belakangnya re. Kalau ini no. Jadi bukan kore, tapi berubah jadi kono gitu. Artinya, di sini ada penjelasannya kono kabe. Kabe ini kata benda, bukan keluarga berencana ya. KB kata benda, kono KB jadinya kata benda yang ini. Kemarin kan udah belajar di video penjelasan bab 1 tentang partikel no. Partikel no itu bisa digunakan untuk menyambung dua kata benda dan boleh banget diartiin yang atau nya gitu. Jadi bisa banget ini diartiin kata benda yang ini ketika menunjukkan sesuatu. Ini untuk kata tunjuk yang menjelaskan benda. Wajib ketemu kata benda. Jadi setelah no itu harus ada kata bendanya. Kalau kore itu nggak ketemu kata benda boleh. Korewa ketemunya sama partikel wa. Korega ketemu sama partikel ga. Tapi kalau kono nggak boleh. Kono wa ketemu sama partikel nggak boleh. Harus langsung ketemu sama kata benda. Kono kabe. Benda yang ada sono kabe. Nah, tadi kan ada ko, ada so. Nah, koso ado kan ya. Nah, sono kabe kata benda yang itu, tapi dalam jarak yang dekat. Konsepnya sama seperti kore sore are. Cuman bedanya kalau udah ketemu sama partikel no harus ketemu sama kata benda. Langsung ketemu sama kata benda. Artinya kata benda yang itu. Misalkan tas yang itu. Sono kabang. Baru setelah kata benda itu ketemu sama partikel boleh. Sono kabang wa dare no desu ka? Punya siapa tas itu? Gitu ya. Lanjut ada ano. Nah, udah ko, so, a. Nah, ano kabe kata benda yang itu untuk jaraknya yang jauh. Ano hito udah belajar di bab 1 penjelasan kotoba bab 1 ada ano hito artinya kan orang itu. Hito orang, ano itu. Ini. Nah, kata tanyanya jadinya dono, koso, ado udah lengkap. Jadi sama kayak di Indonesia ya, ni sama tu. Kalau ni itu menjelaskan sesuatu yang dekat. Kayak kok. Kalau tu untuk sesuatu yang jaraknya jauh. Kayak so. Kalau a, kayak sana, di sana untuk sesuatu yang jauh banget. Ya, negeri yang jauh, nun jauh di sana. Nah, itu sama kayak konsep huruf A. Jadi kan di sini, ke sini, ini semuanya pakai kok. Kore, kono, eh, kona. Terus kalau yang jauh pakainya so. Untuk yang tu, itu, yang itu pakainya so. Sono, sore, sona gitu ya. Terus kalau yang sana pakainya yang a. Are, ano, anani gitu ya. Itu yang koso ado kotoba di bab 2. Nah, lanjut. Kanjinya seperti ini dibacanya furigananya hon. Hon, buku artinya. Kalau dilihat, ini kanjinya sebenarnya ini kanji pohon. Kanji ki. Cuman di bagian bawahnya ini ada garisannya tambahan. Kalau nggak ada garisnya itu dibaca ki artinya pohon. Tapi kalau ada garis ini dibaca hon artinya buku.
imajinasinya, karena buku itu kan dibikin dari kumpulan kertas. Kertas itu dibikin dari pohon yang ditebang gitu. Jadi hon kanjinya itu kanji pohon yang ada garisnya di bawah. Hon buku. Kalau di Nihon Jepang juga honnya pakai ini, pakai kanji yang ini, Nihon gitu. Tapi artinya kalau yang di Nihon Jepang bukan buku artinya, tapi asal. Jadi ni-nya itu artinya matahari, nichi, hon-nya itu asal. Jadi asalnya matahari, makanya Jepang disebut dengan negara matahari terbit gitu, Nihon. Lanjut ada Jisho. Jisho. Ya, ini furigananya artinya kamus. Jisho artinya kamus. Selanjutnya ada Jashi artinya majalah. Kanjinya agak susah, tapi dibiasain aja lihat kanji mulai dari sekarang. Baru bab 2 kau udah dikasih kanji, biar terbiasa. Biar otaknya ke stimulus. Ya, kalau udah terbiasa lihat tuh nanti udah biasa jadinya ketika ketemu yang lebih susah lagi, udah tahu gitu. Jadi nggak usah dihindari. Ya, dilihat aja. Nggak perlu hafal sekarang, nggak apa-apa. Yang penting udah pernah lihat, oh ini kanjinya majalah. Syukur-syukur bisa langsung tahu. Tapi kalau enggak, seenggaknya otak kamu nanti bakal terstimulus, terbiasa untuk ngelihat kanji. Jadi jangan dihindarin ya. Jashi majalah. Lanjut ada Shinbun. Shinbun artinya koran. Shin ini dari kanjinya atarashi atau baru. Bun ini dari kanjinya kikimas mendengar. Jadi analoginya untuk informasi-informasi yang baru kamu dengar. Biasanya informasi baru kan keluarnya di koran zaman dulu, ya nggak? Informasi yang paling baru tuh adanya di koran. Jadinya sin bun atau koran. Sin bun. Nah, lanjut ada noto. Panjang, ada harokatnya ya, dua harokat. Noto. Itu dari not ya, kalau bahasa Inggrisnya artinya buku tulis. Buku yang untuk nulis pada umumnya ya, buku biasa. Nah, kalau ini ada techo, techo, techo ya. T-nya ini tangan, kanjinya tangan. Kalau dilihat itu analoginya zaman dulunya itu ngegambar tangan yang ada jari-jarinya. Gak tahu dilihat dari mana kayak jarinya ya. Tapi ini tuh T, tangan. T itu tangan. Co itu artinya register atau buku. Jadi buku register yang bisa dipegang sama tangan gitu. Jadi buku kecil, buku agenda kecil, Teco. Buku agenda gitu ya. Bukan buku yang besar gitu enggak. Kalau Teco tuh buku yang kecil. Lanjut ada kado panjang. Kado dari bahasa Inggrisnya card atau kartu ya. Kado bukan kado ulang tahun. Kado panjang ya. Terus lanjut ada enpitsu. Enpitsu itu pensil. Pensil yang pada umumnya. Ya kayak pensil Faber-Castell atau 2B yang kayak gitu ya yang biasanya dipakai. Bukan pensil Inul. Udah nggak ada zaman sekarang pensil Inul tapi. Enpitsu ya. Terus ini ada borupen. Borupen atau ballpoint atau pulpen. Nah, tapi zaman sekarang nyebutnya biasanya pen doang. Orang-orang Jepang nyebutnya pen. Pen karite mo ii desu ka? Bolehkah pinjam pulpen gitu ya. Jadi cuman sebutin yang pennya aja. Nggak pakai yang baru pen. Dipersingkat. Yes. Terus ada shapu pensiru. Shapu pensiru. Ini pensil mekanik. Nah, orang Jepang itu lebih senang pakai pensil mekanik dibanding pakai pensil yang biasa kayak gini nih. Pensil mekanik yang bisa diisi, yang ada isiannya. Ada kagi, kagi itu kunci. Kalau dilihat kanjinya emang susah. Nah, salah satu cara belajar kanji adalah dengan bikin imajinasi. Kalau kamu perhatiin, bagian goresan yang di sini mirip kayak kunci, ya nggak? Mirip kayak kunci. Nah, bagian yang sini. Jadinya bisa, oh ini kagi, kunci.
Mirip kayak kunci. Jadi diimajinasiin. Salah satu cara belajar kanji. Karena kanji itu kan awalnya dari goresan-goresan yang dari bentuk-bentuk yang dilihat sama mata manusia. Terus dibikin jadi goresan. Gitu. Makanya ada sedikit mirip-miripnya sama benda-benda tertentu. Kayak contohnya kasa, kasa atau payung. Kalau dilihat-lihat kan bentuknya kayak payung. Ini di tengah-tengahnya ini kanji orang. Kanjinya Hito. Udah belajar di bab 1. Ada 4 orang bernaung di payung yang sama. Nah, kasa bentuknya kayak payung gitu karena awalnya ketika bikin kanji itu kan dari benda tersebut dibikin, digambarin gitu. Dibikinlah jadi kanji, kasa, payung. Terus ini kabang. Kenapa kabangnya ditulisnya kok pakai katakana? Jadi ada beberapa kotoba-kotoba bahasa Jepang yang kayak udah jadi kotoba internasional, kadang bisa juga ditulis pakai katakana gitu. Jadi katakana juga bisa dipakai untuk menuliskan kata huruf bahasa Jepang, tapi untuk tujuan-tujuan tertentu. Nggak yang semuanya bisa ditulisin pakai katakana gitu ya. Nah, kalau dilihat dari imajinasi juga ya, kalau diimajinasiin, tahu kan tasnya modelan anak-anak Jepang yang besar? Kayak gini nih. Nah, ini dilihat tuh kayak tas. Ini ada cewek, ya dikuncir 2, terus bawa tas, kabang. Itu salah satu cara belajar kanji yang aku pakai. Jadi pakai imajinasi. Terus lanjut ada terebi, terebi atau televisi. Nah, ada radio, radio atau radio gitu. Terus ada kamera atau kamera. Kalau ini mah gampang. Kamera, kamera. Selanjutnya ada komputa. Nah, ini juga sama kunci dari belajarnya katakana penulisannya itu sesuai dengan pengucapan, bukan penulisan. Meskipun komputer ditulisnya, ketika dibaca di bahasa Inggris kan komputer gitu. Jadi ternya berubah jadi tak gitu. Komputa gitu. Terus ada kuruma atau mobil. Kuruma mobil. Nah, kuruma ini dari gambar gerobak. Asalnya kendaraan di sini ini rodanya 2 gitu ya. Ini tempat naruh barangnya, gerobak. Jadi benar-benar kanji itu bisa diimajinasiin. Semakin bagus cara kamu mengimajinasiin, semakin gampang nanti belajar kanjinya. Sama plus harus terus dibiasain. Jadi ini baru bab 2 kok udah langsung masuk ke kanji, biasain. Ya, mulai dari sekarang terbiasa lihat kanji. Terus ada sukue. Sukue. Hati-hati antara pengucapan su sama su. Ya, su ada T-nya di depan. Sukue atau meja. Kalau dilihat-lihat, ini kanji yang apa bentukan huruf yang di belakangnya ini kan kayak meja ya. Kayak meja. Jadi kamu bisa imajinasiin oh isukue itu meja. Terus di sini ini kanji pohon. Nah, meja itu kan terbuat dari pohon, ada yang terbuat dari pohon, sukue, gitu meja. Nah, kalau sukue ini untuk meja yang kecil, kayak meja untuk belajar. Tapi kalau untuk meja yang makan, biasanya meja yang besar, mereka nyebutnya dai atau enggak teburu, gitu. Jadi sukue itu kayak meja belajar yang di sekolah-sekolah gitu, meja kecil, gitu. Sukue. Terus ada isu atau kursi, isu atau kursi. Ya, lanjut ada chocoreto. Ada kohi. Nah, penulisannya kan kopi ya, kafi gitu ya. Tapi dibacanya orang Jepang jadinya kohi alias kopi gitu. Terus ada o miyage artinya oleh-oleh. O miyage ya. Di sini huruf o sebelumnya ini berfungsi untuk mempersopan kata benda. Jadi kalau ada tambahan O itu untuk mempersopan. Misalkan, Kan okane, bener. Kan biasa bisa pakai kane doang. Kane sendiri artinya uang. Tapi ditambahin O itu jadi mempersopan. Okane. Bentar-bentar. Arigato. Lanjut. Ada eigo. Eigo.
Nah, kalau kamu udah belajar kanji yang dasar, kanji angka, di sini ada kanjinya angka 5. Salah satu juga cara belajar kanji adalah kadang ketika ada huruf yang sama, meskipun udah tergabung dengan kanji-kanji lain, dia dibacanya sama. Ini kanjinya 5 dibacanya go. Ketika ditambahin kanji-kanji yang lain, goresan yang lain, dia tetap dibaca go. Ada kanji-kanji yang seperti itu. Jadi salah satu tips belajar kanji adalah mulai dari yang basic, pelan-pelan lihat sampai yang lebih susah. Mulai dari diimajinasiin atau mulai dari hafalin yang basic. Ada eigo atau bahasa Inggris. Kalau ini Nihongo. Nihon kan Jepang, go itu bahasa. Jadi rumusnya adalah nani-nani go. Nani-naninya di sini nama bahasanya. Misalkan kalau bahasa Indonesia ya jadinya Indonesia go. Kalau bahasa Sunda jadinya Sunda go gitu. Jadi tinggal ditambahin nama bahasanya ditambahin go. Fransugo bahasa Prancis. Jadi tinggal ditambahin go di belakangnya. Tapi kalau bahasa sendiri artinya itu gengo. Gengo itu artinya bahasa sendiri. Bahasa dalam arti kata bahasa itu sendiri gitu ya. Nah, terus ada nani sama nan. Jadi kadang dia dibaca nani, kajang. Kadang dibaca nan. Misalkan bisa nandi, kenapa typo terus? Nande atau enggak nanji. Atau enggak nani o tabemas, nani o simas berubah jadi nani. Tapi kanjinya sama. Ini berurusan sama onyomi kunyomi. Jadi kanji itu kan punya dua cara baca. Nah, ini satu kanji yang sama bisa dibaca nani atau bisa dibaca nan. Artinya apa? Dipakai untuk menanyakan kata benda. Nanji, jam berapa? Ya, jam. Meskipun jadinya artinya berapa, tapi karena jam itu termasuk ke kata benda waktu, jadinya ditanyanya pakai nan. Onamae wa nan desu ka? Pakainya nan, tapi ketika diartiin namanya siapa? Kenapa jadi siapa? Kan di sini artinya apa? Karena nama itu termasuk kata benda, jadinya ditanyain pakai nan. Atau enggak, nanmai desu ka? Berapa lembar? Artinya jadi berapa? Tapi kenapa ditanyainnya tetap pakai nan? Gitu. Karena lembar itu menunjukkan kata bantu bilangan benda. Jadinya tetap ditanyain pakai nani atau nan. Atau enggak jadi nande kenapa tapi tetap pakai na. Karena menanyakan alasan. Alasan itu bisa jadi termasuk ke kata benda yang abstrak. Jadinya tetap pakai nan gitu atau nani. Lanjut. Ada di sini ada keterangan kecil aijuchi. Nah, aku jelasin sedikit. Aijuchi. Aijuchi itu seni untuk menginterupsi dalam bahasa Jepang atau seni untuk ngerespon ketika kita berkomunikasi. Kan kalau misalkan ngomong lebih enak kalau ada respon atau timbal baliknya kayak misalkan oh gitu dibanding ngomong aja sendiri tapi lawan bicara kita tuh nggak ngasih tanggapan apa-apa. Nah, di Jepang juga sama, ada yang namanya aijuchi yang bisa bikin proses komunikasi itu jadi kerasa lebih enak, lebih ada tektokannya. Kayak so, begitu. Biasanya dipakai so. Iya gitu 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 gitu. Gitu ya. So. Diulang-ulang so, begitu. Terus ada juga ano nganu gitu ya aku artinya. Jadi ini dipakai kalau misalkan mau ngomong tapi mikir dulu, ano begini, nganu ada sesuatu yang mau disampaikan tapi mikir dulu, ano sumimasen gitu. Aduh, nganu permisi gitu ya. Jadi ano itu aijuchi atau juga bisa disebut filler juga sama aja ya. Terus ada E. Nah, ini ada su kecil ya. Bukan etsu bacanya. Ini sunya kecil. Dilihat dari dia setengah lebih kecil dari huruf di depannya. Dibacanya gitu. Kalau kita mah gitu ya. Kaget ada huruf H-nya. Dipakai kalau misalkan ada informasi-informasi yang bikin kaget. Nande gitu. Kenapa gitu.
Ya, itu aijuchi juga. Kemarin sih itu ada di hotel ini. Gitu ya, kaget gitu. Itu dipakai. Aijuchi. Terus ada so desu ka? Oh begitu. Ah, so desu ka? Oh gitu. Gitu ya. So desu ka? Ada juga so desu ne. Gitu ya, gitu ya. Nadanya beda. Kalau K kan di bab satu kita udah belajar K itu untuk bertanya. Jadinya ah so desu ka? Oh begitu. Gitu. Kalau so desu ne ini artinya kamu menyetujui. Ah, begitu ya, gitu ya. Gitu. Terus ada dozo atau silahkan. Nah, ini sering banget dipakai nih. Kalau misalkan mau lewat, ah, hai, dozo, silahkan gitu ya. Jawabnya biasanya kalau udah sama temen deket tuh, misalkan dibilang dozo, jawabnya domo gitu. Jadi udah ada saut-sautannya. Dozo, domo, gitu. Silahkan, terima kasih gitu. Nah, ini ada juga domo arigato gozaimasu. Ini arigatonya sengaja aku tambahin kanjinya. Ini jarang banget ditulis. Padahal kalau misalkan kamu tahu artinya, arigato tuh artinya mendalam banget. Kalau di sini diartinya terima kasih banyak. Tapi arigato itu kalau ditulis pakai kanji, dari kanjinya arimas, ada sama kanjinya muzukashi susah. Jadi sebenarnya ketika orang mengucapkan arigato gozaimasu, itu bukan sekedar terima kasih, tapi maknanya awalnya itu bermaksudkan ada kesulitan. Yang artinya, nih kalau kamu nggak ada, aku tuh akan mengalami kesulitan. Jadi aku berterima kasih. Karena berkat kamu, aku tidak mengalami kesulitan. Gitu. Jadi awalnya arigato gozaimasu, itu dari ari sama muzukashi. Kesulitan ini ya. Arimas sama muzukashi. Itu maknanya arigato gozaimasu. Terus lanjut ada chigaimas, salah atau beda. Jadi artinya bisa salah atau beda. Chigaimas, salah. Terus ada korekara osewani narimasu. Korekara osewani narimasu. Mulai sekarang bakal ngerepotin. Ini salam yang dipakai ketika kita misalkan baru mau masuk kerja, baru ketemu sama orang yang setelah ini tuh kita bakal sering banget ketemu sama orangnya. Terus kita kan nggak tahu ya nanti di masa depan bakal ngerepotin kayak gimana. Jadinya pakai korekara osewani narimas. Ini tuh bisa kamu pakai ketika pertama kali masuk ke perusahaan, ketika pertama kali masuk misalkan ke LPK nih, baru masuk belajar ke senseinya korekara osewani narimas, karena kamu kan nggak tahu. Nanti di masa depan bakal ngerepotin kayak gimana tuh ke si senseinya. Baru masuk ke grup belajar bahasa Jepang, kamu bisa bilang korekara osewani narimas. Mulai dari sekarang bakal sering ngerepotin gitu ya. Salam untuk apa bentuk rendah diri, bukan rendah diri, rendah hati gitu ya. Nah, bisa juga kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Bisa juga yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso artinya sama-sama. Jadi ketika ada yang bilang korekara osewani narimas, mulai sekarang bakal ngerepotin. Ah, kochira koso. Dari sini juga kochira. Ko juga ini dari koso ado. Ko berarti kan di sini. Kochira sebelah sini. Dari sisi sebelah sini koso ya. Dari sebelah sini sisi sebelah sini juga bakal ngerepotin gitu. Jadi kochira koso. Jadi kalau misalkan ada orang bilang terima kasih, arigato gozaimasu, kamu jawab kochira koso juga bisa. Dari sini juga berterima kasih gitu ya. Terus yoroshiku onegai shimasu. Mohon bimbingannya, mohon bantuannya gitu ya. Kalau diartiin secara apa tuh bahasanya onegai shimasu itu artinya tuh memohon. Yoroshiku dengan baik gitu. Jadi aku memohon dengan baik gitu ya. Kalau diartiin memohon dengan baik, artinya boleh kamu artiin apa aja. Bisa mohon bimbingannya, mohon bantuannya, mohon tuntunannya, mohon dukungannya. Tapi yang arti utamanya adalah kamu memohon itu yang kamu lakukan sekarang itu dengan baik, dengan rendah hati gitu ya.
Kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Jawabnya gimana ketika ada yang bilang yoroshiku onegaishimasu? Kamu balas lagi. Yoroshiku onegaishimasu. Udah, kalau gitu udah selesai. Nah, udah sampai sini penjelasan dari kotobanya bab 2. Ada kurang lebih 40-an apa 50-an kotoba gitu ya. Sekali belajar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk belajar ke flashcardnya? Oke, kalau aman, ini udah sebelumnya udah pada belajar belum di flashcardnya? Udah sampai. Udah, bagus. Nah, habis ini kita masuk ke Quizlet. Sekarang ada yang mau coba? Ayah mau coba dulu nggak, Ayah? Boleh. Boleh. Tapi belum hafal semua nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan belajar. Namanya juga belajar. Kalau udah bisa mah nggak usah belajar. Nggak. Oke. Kalau salah-salah mah nanti kita belajar. Oke. Yes, ada 44 ya. Hmm, Ayah coba semuanya. Oke. Yes. Udah kelihatan? Kelihatan. Kebaca? Kebaca. Oke, tolong bacain. Kore Artinya? ini Oke, ini sore itu tapi bagus. dekat. Pintar. Are itu tapi jauh. Bagus. Kono eh, ini Ah, ada KB-nya. kata benda. Benar. Kata benda jadinya artinya Kata benda yang ini pinter. Jadi harus disebutin, dibiasain ya, biar bisa misahin. Kalau kono itu harus langsung ketemu sama kata benda. benda. Pinter. Lanjut. Sono Hmm. kata benda yang itu. Oke, Ano kata benda yang itu jauh. pinter. Ini, Nihon wih buku. bagus. Bagus. Ini suka lupa. Bentar. Kamus Hmm, Jisho. pinter. Ini Jashi. Eh, bagus. Artinya? eh Buku agenda. Hmm. Bukan. Jashi itu majalah. Ah, bagus. Pintar. Lanjut. Masih lupa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sinbun. Iya, Koran. bagus. Koran. Kan, aku bilang apa? Kamu pakai flashcard, baru bab 2 udah bisa baca kanji. Nanti silakan dipakai terus buat belajar. Ini ada contohnya Ayah. Dari tadi udah bisa baca kanjinya. Keren nggak? Baru bab 2 padahal. Lanjut. Ini noto tuh Hmm, nota. pinter. Bukan nota ya. Kalau nota Bukan beda. nota. Oh, Not. notes. Apa Buku tuh? tulis. Ya buku tulis. Kalau ini? Ini buku agenda. Hmm, Buku agenda apa ya lupa ininya. Ayah. Lupa Sensei. Lupa. Kalau ini Ya, Teco, buku Teco. agenda pintar. Hmm. Mau dengerin nggak cara bacanya? Aku pencet. 手帳、Teco, ブックアジェンダ、buku agenda. Lucu banget masih. Teco. Lanjut. Buku agenda. Nah, ini Meishi kartu nama. pintar. Kado. Card. Card, bagus. Kartu. Pintar. Ini Enpitsu. Pensil. Oke, pintar. Lanjut. Pulpen. Hmm, Pulpen. pintar. Wah, Ini katakanlah juga sapu pensiru. pintar. Katakanlah juga Pensil bisa. mekanik. Bagus. Ini kagi kunci. Mantap. Kasa payung. Bagus. Kabang tas. Pintar. Apa itu depannya lupa. Katakanlah. Oh, te Ah, pintar. terebi. Ah, Televisi. bagus. Pintar. Lupa. Ini Radio. bagus. Kamera. Pintar. Komputer. Pintar. Komputer. Pintar. Ini kuruma. Bagus. Mobil. Pintar. Sukue. Meja. Pintar. Isu. Kursi. Pintar. Chocoreto. Coklat. Nah, nanti kalau pas Valentine tuh minta sama pacarnya, chocoreto chodai gitu. Mau coklat gitu ya. Chocoreto Chocoreto chodai. chodai. Mau coklat gitu. Ini kopi. Kopi, pintar. Ini tuh omiyage oleh-oleh. Oleh-oleh, bagus. Ini ego. Bagus. Bahasa Inggris. Ego, I-nya dibaca ya, Eh, jangan ego. Kalau ego mah hmm, beda lagi. Ya, Eigo. ego. Bahasa Jadi, Inggris. kali Oke, ini sip. Nihongo. Nihongo Bahasa Jepang. pintar. Ni, Ini go. go. Nani bahasa. Pintar. Nani-nani itu artinya titik-titik gitu ya. Nani, Titik. pintar.
Nah, ini Ini nan. nan. Apa? Nan apa? Nan atau nani? Pintar. Ini so. So So, tuh. Oh begitu. so. Begitu, begitu, begitu. So. Orang Jepang tuh kalau ngobrol gitu. So. Kalau ini, Ano? anu, tapi bacanya tuh anu gitu ya. Mikir nanti kalau ketika dipakai Ano. dalam kalimat gitu bukan. Anu, enggak gitu. Enggak tegas Hmm. gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. So. Lupa artinya apa? Lupa artinya apa. Anu itu dipakai kalau mau mikir. Kalau mau mikir. Anu, kalau kata bahasa Indonesianya tuh kayak gitu. Apa? Oke. Anu, nandake gitu. Kalau ini, Ini so. ya, chigaimasu. Eh. Eh, gitu ya. Eh, Eh. Kaget. betul. Dipakai ketika kaget. Kalau ini, Dozo. Silahkan. silakan. Domo arigato. Oh, domo arigato gozaimasu. Pinter, Terima kasih banyak. sama-sama. So desu ka? So desyo. Artinya belum. Ah, iya, artinya apa? Lupa. So desu ka. Oh, gitu. Artinya. Oh gitu. Iya. Kalau ini, Chigaimasu. chigaimasu, pinter. Artinya, Oh iya, lupa. Artinya, iya lupa kalau yang ujung-ujung. chigaimasu, artinya, Chigaimasu. ya, chigaimasu. Salah. Oh, salah. Wah, Bukan. bukan. Salah, gitu ya. Ini, A. A. Nah, A itu ketika misalkan nih bawa minum nih, terus tumpah A, tumpah gitu. Kayak kaget tapi kaget ke diri sendiri. Kalau itu kan kita ngedengerin dari orang lain ya. So nendes ka gitu. So desu ka. So gitu. Tapi kalau A tuh kaget ke sendiri. Aduh tumpah gitu. Misalkan Hmm. nabrak A gitu. Jadi dipakainya A. Kalau Indonesia kan ya pakainya aduh gitu. Hmm. Dipakainya A. Udah mau terakhir. Nah, ini panjang banget, susah banget. Nah, Susah ingatnya. susah ingetnya. Coba dibaca. Korekara. Hmm. Korekara. Oh, apa ya? Oh, Oninarimasu. ini dua kanji nih. Iya, dua kanji itu. Hmm. Ini sewa. Sewa. Heeh. Jadi Korekara. Korekara osewa ni narimasu. pintar. Korekara osewani narimas. Tapi hiragana Hmm. udah bisa baca ya. Bagus. Insya Allah. Insya Allah. Bagus. Silakan. Yang tadi artinya belum loh. Oh iya, artinya belum. Apa artinya? Nggak inget juga. Gak ingat juga artinya. Artinya mulai dari sekarang Tumben. bakal ngerepotin. Ini tuh kayak nggak ada arti khusus. Jadi boleh Hmm. diartiin apa aja. Tapi ungkapan yang dipakai ketika kamu baru pertama kali ketemu sama orang yang di masa depan tuh kamu bakal sering repotin. Misal sama tetangga baru pindahan rumah nih. Ketemu sama tetangganya, aku pindahan di rumah sebelah, korekara osewani narimas ya, gitu. Mulai sekarang bakal Hmm. sering ngerepotin ya, atau enggak kamu baru masuk ke eh, kelompok baru nih. Misalkan nih kamu join ke Madogiwa, baru join. Aku rekara osewani narimas, mulai dari sekarang bakal ngerepotin gitu. Karena kan nggak tahu di masa depan bakal ngerepotin kayak gimana. Oke. Oke, Oke, dapat dapat. pintar. Lanjut, Kochira koso dozo yoroshiku onegai shimasu. pintar. Ini juga sama, salam ungkapan yang nggak ada arti khususnya ya. Kochira koso tuh bisa diartiin sama-sama. Konsepnya mirip kayak sama-sama. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak terima kasih kembali artinya. Ya, dari kalau orang berterima kasih, kochira koso dari sini juga berterima kasih sama-sama gitu ya. Terus dozonya di sini dikasih kurung karena boleh dipakai atau enggak. Bisa kochira Mm-mm. koso yoroshiku onegaishimasu, bisa kochira koso dozo yoroshiku onegaishimasu. Jadi boleh dipakai atau enggak gitu. Opsional ya. Optional. Udah selesai. Mau diulang sekali lagi atau kita mau langsung mabar? Ada yang ngerasa perlu diulang sekali lagi?
Karena ini buat di post di YouTube, buat yang nonton di YouTube juga yang mau join ke Madogi wa no Nihongo untuk belajar gratis bahasa Jepang, setiap minggu 1 sampai 2 kali belajar dari basic dari 0 sampai 4. Bisa join ke grup WA-nya Madogi wa no Nihongo di link yang ada di deskripsi. Terus yang mau belajar pakai flashcardnya juga bisa dicek di linknya ada di deskripsi, nanti aku tambahin. Terus, Dewa, minasan, kalau nggak ada yang mau ditanyain, Saigo made kite kurete arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。